Faisal di channel Faiz Collection. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat laporan dan laporan-laporan apa saja sih yang ada di aplikasi iPos, dan laporan mana saja sih yang kita gunakan sebagai owner ataupun sebagai manajer, dan apakah laporan-laporan tersebut tersedia di iPos, bagaimana cara kita mengelolanya sehingga laporan-laporan tersebut menjadi sebuah sarana untuk para owner atau manajer di sebuah toko atau swalayan untuk mengambil keputusan. Untuk itu, buat teman-teman yang baru di channel saya, silakan Anda klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan beri tanda like jika video ini bermanfaat bagi Anda semua. Untuk yang pertama, laporan penjualan pembelian, silakan Anda lihat video berikut. Oke, seperti biasa kita buka aplikasi dulu iPos. Kita tutup semua ini. Yang pertama yang kita mau buka adalah laporan penjualan. Laporan penjualan itu kita bisa buka di sini. Laporan penjualan. Ini adalah periodenya. Periode yang di sini, sini nih kita bisa lihat rekap penjualan. Ini rekap harian atau ini detail. Kalau ini harian, kita bisa rekap misalnya gini. Kita rekap berdasarkan awal bulan Maret sampai akhir bulan Maret. Kita mau rekap secara harian. Kita tinggal klik di sini, muncul kan? Dia muncul semuanya, laporan per hari, penjualan berapa. Ini di sini ada kelihatan ini. Total penjualan yang masuk ini ditampilkan semuanya, baik penjualan secara tunai ataupun penjualan secara kredit. Kalau ini penjualan sales, kita pilih pelanggannya di sini. Coba kita pilih pelanggan umum. Kalau pelanggan umum, yang di cash itu kan kelihatan itu pelanggan umum itu semua. Sebut saja umum cash, maka dia akan tampil. Dia nggak muncul. Berarti dia nggak di set. Dia nggak di set kayaknya. Ini apa ini? Per sales, dia nggak mau. Mungkin belum di set dari sana. Oke, untuk menampilkan laporan penjualan itu di sini ya. Laporan sama penjualan. Laporan detail juga bisa, harian juga bisa. Kalau ini hari ini untuk per bulan kita buat hari per hari. Jadi dia modifikasinya hari per hari. Kalau ini laporan rekap, artinya dia akan menampilkan seluruh transaksi dalam satu bulan tersebut. Ini transaksinya semua per bulan itu. Terus ada lagi satu laporan yang kadang kita sangat butuh. Kita biasanya butuh laporan ini. Saya hapus saja ini. Kita tutup saja kembali kalau tutup di sini. Jadi kalau mengaksesnya itu di sini ya. Laporan penjualan. Sini ada kelihatan semua. Ini penjualan yang per item. Ini penjualan per item perlu, misalnya kita mau tahu barang ini laku berapa sih tiap bulan. Misalnya saya mau tahu penjualannya Morinaga, Cirkit, salah, Morinaga ini nama produk, susu ya, susu baik. Saya mau lihat penjualan Cirkit reguler. Oke, per bulan ini tadi kan saya sudah set. Kita tinggal lihat ini saja, review. Maka ini sudah dirubah. Ini laporan hari ini.
kita bisa rubah kembali. Ini laporannya tadi, sorry saya lupa. Kita rubah dulu periodenya. Kita rubah periode di sini, laporannya per Maret. Terus kita rubah di sini 31 Maret. Jadi tinggal di preview begini. Jadi untuk kok bisa sirkuit formula reguler 800 periode, ini periode ini 68 pieces ya, periodenya seperti ini kalau per jenis. Dia begini gitu. Untuk laporan pembelian juga seperti itu. Untuk laporan pembelian kita bisa masuk di laporan, masuk di pembelian. Oke, masukkan periodenya, periodenya siang. Pembelian. Oke. Di laporan pembelian itu cukup simpel, cuma ada laporan kita akan melakukan pembelian sama periode ini periode. Nggak tahu. Di laporan pembelian itu cukup simpel, cuma ada laporan pembelian Maret, sama periode ini periode. Nggak tahu periode, misalnya kita kasih masuk periodenya di sini sampai tanggal 31 Maret. 31 Maret biasanya 1 bulan. Sampai tanggal 31 Maret karena periode biasanya 1 bulan. Pembelian bisa pilih langsung gini kan, teman-teman. Ini pembelian. Pembelian misalnya gini kan, teman-teman. Ini teman-teman bisa ekspor, misalnya bisa mau rubah. Ini pembelian Excel, ini di laporan ini kita akan modifikasi, kita rubah aja ke Excel. Teman-teman bisa ekspor, misalnya bisa mau rubah ke Excel. Kita rubah ke Excel, misalnya kita akan modifikasi, kita rubah aja ke Excel kayak gini. Kita pilih oke. Yes. Oke aja. Kita tulis nama filenya laporan. Jadi teman-teman bisa, yes. Teman-teman bisa melakukan manipulasi. Jadi teman-teman bisa, rubah-rubah. Teman-teman bisa melakukan manipulasi. Gitu. Si ada yang mau dirubah-rubah. Tinggal lakukan modifikasi Excel aja. Untuk laporan. Gitu. Jadi sangat mudah untuk mengelola laporannya. Yang ketiga yaitu laporan terus laporan yang kita butuhkan yang berikut yang ketiga yaitu laporan bagaimana kita tahu nilai persediaan yang ada laporan nilai persediaan. Jadi begini teman-teman, kita kan tahu ini toko kita. Bagaimana kita tahu nilai persediaan yang ada di dalam toko ini? Nilainya ada berapa sih? Jadi kita tinggal buka saja di aplikasi. Kita buka di aplikasi laporan persediaan. Kita pilih nilai dan mutasi. Laporan jadi di sini akan ditampilkan semua laporan. Jadi di sini akan ditampilkan semua. Jadi nilai persediaan ini akan tampil, ini lihat yang ini. Ini adalah nilai keseluruhan nilai stok yang ada di toko. Jadi nilai persediaan ini akan tampil, ini lihat yang ini. Ini adalah nilai keseluruhan nilai stok yang ada di toko. Laporan ini sangat berguna sebagai owner untuk bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan. Kita bisa langsung ngecek. Terus yang berikutnya dan sama dengan laporan yang tadi, kita dapat melakukan modifikasi. Kita bisa langsung ngecetak ke print. Lewat sini kan kita bisa langsung ngeprint. Kita bisa ngeprint langsung, atau kita bisa buang lagi ke Excel. Ekspor ke Excel. Kita ekspor ke Excel, terus kita modifikasi ke Excel atau PDF juga bisa. Kita ekspor ke Excel. Yang berikutnya laporan yang terus kita modifikasi. Yang keempat, semuanya sangat simpel. Yang keempat yang kita butuhkan adalah yang berikutnya laporan yang tidak kalah penting. Yang keempat, kita temui di pertama tadi, yang keempat yang kita butuhkan adalah laporan margin. Ini sangat jarang kita temui di beberapa aplikasi, itu kita jarang dapat. Ini laporan laba jual, sangat jarang kita dapat. Di laporan ini akan kelihatan per bulan, per hari ini laporannya. Dengan harga jual, ini laporan per hari dengan laba kotor selama bulan Maret kan kelihatan.
antara harga pokok di sini dengan harga jual sama dengan laba kotor. Ini penjualan pokok, ini total penjualannya. Ini HPP-nya, yang ini HPP kurang penjualan kurang HPP sama dengan laba kotor. Dan ini sudah direkap per hari per hari ya yang ingin saya pilih. Bisa juga teman-teman memilih per hari. Di sini saya sudah pernah coba buktikan antara penjualan, dia sudah mengukur cukup bagus, ininya cukup akurat gitu. Selanjutnya yang kita butuhkan itu yaitu ada juga di sini, yaitu laporan penjualan. Penjualan per wilayah, per sales juga semua ada di sini. Poin. Ini di sini juga bisa lihat analisa pelanggan aktif. Di sini kalau saya tidak salah jam ya, kalau tidak salah. Oh bukan, umum, semua pakai laporan umum. Di laporan ini juga kita bisa melihat, sabar saya lihat cari dulu. Kemarin ada laporan penjualan pelanggan per supplier juga kita bisa, fitur penjualan juga ada, penjualan harian, bulanan. Ini yang penting jam-jam pelanggan. Ini kita lihat di sini ada kelihatan jam pelanggan yang ada. Jam pelanggan ini ada di sini, kita tinggal ngeprint aja kalau kita butuh. Gitu. Jadi kita tinggal lihat jam mana aja yang sepi. Oke. Selanjutnya laporan apa ya? Kita butuhkan itu laporan piutang. Laporan piutang juga apabila kita per sales, piutang juga ada di sini. Jadi seperti yang kemarin kita bahas, aplikasi ini kan menyediakan laporan penjualan pos dan penjualan back office. Maka di sini ada laporan utang piutang. Oh gitu. Laporan mutasi apabila kita menggunakan apa namanya, ini laporan item lengkap, biasanya kita print kalau kita mau lihat. Ada juga laporan supplier, ini yang umum ya, supplier kita lihat ini. Apabila kita mau rubah, kita tinggal modifikasi aja di sini, kelihatan. Kita tinggal masuk di file, tinggal kita rubah, masuk di export, kita ekspor dia ke ini, kita ekspor dia ke Excel, terus kita modifikasi. Begitu teman-teman. Oke, demikian itulah tadi beberapa laporan yang ada di aplikasi iPos, dan kita lihat bagaimana cara mengaksesnya dan apakah laporan-laporan itu digunakan bagi owner ataupun manajer dalam sebuah toko. Jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum untuk menyaksikan video saya selanjutnya. Untuk video-video yang lain silakan Anda buka channel saya, Anda dapat menyaksikan video-video saya tentang bagaimana tips dan trik iPos versi 50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.